Halo sahabat Robonesia, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Mountain Robotics Learning. Kali ini bersama saya akan belajar tentang Internet of Things ya. Oke. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Internet of Things ya. Lebih tepatnya tentang aplikasinya. Aplikasi Internet of Things kali ini pada Smart Hospitality ya. Smart Hospitality ini artinya bukan hospital ya, perhotelan. Oke ya, perhotelan cerdas. Baik, kita langsung saja masuk ke slide yang sudah saya siapkan, yang akan saya gunakan untuk menjelaskan tentang aplikasi Internet of Things untuk Smart Hospitality. Smart Hospitality atau perhotelan, definisi dan tujuan. Smart Hospitality adalah konsep di industri perhotelan di mana teknologi canggih, terutama teknologi Internet of Things, digunakan untuk meningkatkan pengalaman tamu, efisiensi operasional, dan juga keamanan dalam hotel dan resort ya. Oke. Tujuan daripada Smart Hospitality adalah menciptakan lingkungan yang lebih interaktif, ramah lingkungan, dan efisien bagi tamu serta pengelola hotel. Smart Hospitality membawa manfaat signifikan bagi tamu dengan meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam mengakses layanan. Di samping itu, hal ini juga meningkatkan efisiensi operasional hotel dan membantu pengelola hotel mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Smart Hospitality fitur utama. Fitur utama dari Smart Hospitality, sistem Smart Hospitality ya. Yang pertama adalah ini, check-in dan check-out otomatis. Jadi kalau kita akan menginap di sebuah hotel, maka biasanya kan kita untuk check-in dan check-out harus harus berkomunikasi dengan administratornya yang ada di hotel, resepsionisnya. Dan kita menunjukkan dokumen kita yang dibutuhkan, kemudian baru kita bisa check in, dan juga nanti kalau sudah selesai penginapan di sebuah hotel maka kita check out. Nah, untuk Smart Hospitality ini mungkin hal itu tidak akan dilakukan lagi karena check in dan check out dapat dilakukan secara otomatis, sehingga ini akan menghemat waktu bagi tamu yang akan menginap di sebuah hotel. Tidak memerlukan waktu lagi ketika sudah sampai hotel, sudah masuk kamar langsung. Untuk check in check outnya sudah dilakukan secara online ya. Oke. Check in, fitur pertama, check in dan check out otomatis. Penggunaan kios mandiri atau aplikasi seluler memungkinkan tamu untuk melakukan proses check in dan check out secara mandiri tanpa perlu mengantre di meja resepsionis ya, seperti sudah saya singgung tadi. Kemudian fitur selanjutnya adalah kunci pintar. Jadi kunci pintar untuk kamar hotelnya ya. Kunci pintar yang dapat diakses melalui aplikasi seluler memungkinkan tamu membuka pintu kamar mereka dengan smartphone mereka, meninggalkan kebutuhan akan kartu kunci fisik. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kunci yang fisik. Jadi ya, ini pertama jelas mengganti kuncinya ya. Kuncinya nggak lagi pakai kunci biasa itu yang pakai kunci fisik lah gitu ya, karena sudah digantikan dengan kunci yang itu cerdas ya. Jadi bisa diakses dengan smartphone. Jadi dia merupakan kuncinya berupa device IoT ya, begitu. Namun memang mungkin harganya akan lebih mahal ya daripada kunci yang fisik. Oke. Kemudian fitur selanjutnya adalah kontrol ruang pintar. Sistem otomatisasi bangunan memungkinkan tamu mengendalikan pencahayaan lampu ya, pendingin udara, AC, televisi, dan perangkat lainnya di dalam kamar dengan menggunakan aplikasi seluler atau perangkat suara pintar, voice assistant. Ini hotel yang kekinian seperti ini, udah pakai kontrol ruangannya udah pintar ya. Bisa pakai aplikasi seluler, nyalakan lampu, nyalakan AC, nyalakan televisi, nyalakan heater di kamar mandi dan sebagainya. Bisa menggunakan aplikasi seluler, atau bahkan yang mungkin hotel-hotel yang kekinian sudah menggunakan voice assistant ya.
Jadi untuk menyalakan apalah mengaktifkan fitur dalam kamarnya tinggal bilang nyalakan lampu, nyalakan AC, matikan lampu, matikan AC, nyalakan pemanas air atau ya dan lain sebagainya ya gitu. Jadi ini akan menambah kenyamanan tamu ketika tamu itu sedang berada dalam ruangan hotelnya. Kemudian keempat, pemantauan energi. Sensor dan sistem otomatisasi yang terhubung memantau penggunaan energi di seluruh properti, memungkinkan pengelola hotel mengidentifikasi potensi pemborosan energi dan mengambil tindakan yang diperlukan. Jadi sekali lagi namanya teknologi Internet of Things, maka things atau objek-objek atau device-device IoT yang dikendalikan pasti dia memiliki konektivitas secara wireless ya. Apapun itu protokolnya, sehingga menjadikan pemantauan energi apa namanya data-data sensor itu bisa dipantau melalui GUI daripada sistem otomatisasi sistem IoT yang diterapkan dalam smart hospitality ini ya. Jadi di dashboardnya atau di apa namanya di smartphone bisa dikontrol atau di monitor penggunaan apa namanya properti-properti yang ada di kamar-kamar hotel, sehingga misalkan terjadi sesuatu yang itu menjadikan pemborosan energi, maka itu bisa dilakukan tindakan secara segera mungkin ya oleh pengelola hotelnya begitu. Oke ya, jadi bisa memantau segala sesuatu yang berkaitan dengan hotel yang dia kelola dengan mudah ya, dengan cara melihat dashboard daripada sistem smart hospitality yang diaplikasikan untuk hotelnya. Kemudian selanjutnya fitur layanan kamar cepat. Tamu dapat memesan layanan kamar, restoran, dan fasilitas hotel lainnya melalui aplikasi seluler, mempercepat proses pelayanan dan mengurangi waktu tunggu. Nah, jadi untuk pesan kamar, pesan tempat untuk makan di restoran, atau juga pesan untuk fasilitas hotel yang lain, misalkan fitness, gym, atau kolam renang, atau yang lainnya, itu bisa dilakukan melalui aplikasi yang dimiliki oleh sebuah hotel gitu ya. Jadi tamunya tidak perlu lagi ngantri ketika mau pakai, itu ngantri dulu dan sebagainya. Misalkan kondisinya restorannya tidak begitu luas dan tamunya lagi banyak-banyaknya, maka kan perlu kepastian dapat tempat duduk atau enggak gitu ya. Nah, termasuk ini layanan kamarnya tadi kan ada disinggung check-in check-outnya otomatis ya, karena ada mungkin saat ini sudah ada aplikasi dari sebuah hotel yang menerapkan smart hospitality ini. Jadi untuk pemesanan booking daripada kamar hotel itu ya secara online bisa dilakukan sebelum tamu itu datang, termasuk pembayarannya. Jadi tamu datang tuh udah kayak rumahnya sendiri gitu ya, nggak perlu nyapa resepsionisnya. Yang perlu nyapa juga sih, cuman nggak perlu juga langsung harus ngantri di resepsionis, langsung masuk aja ke kamarnya karena dia sudah memesannya melalui aplikasi untuk booking kamarnya, untuk biayanya, dan kamar nomor berapa tentunya sudah diinformasikan di aplikasi itu, sehingga ketika masuk ke hotel itu mungkin tinggal scan barcode atau apa di aplikasinya, oh ini tamunya udah datang nih, dan langsung ditunjukkan kamarnya di mana sih, dan langsung bisa operasikan buka kamarnya dipakai aplikasi seluler itu, dan juga mengoperasikan segala device-device IoT yang ada di dalam kamar itu juga dengan aplikasi seluler, apa yang tadi disinggung dengan voice assistant begitu ya. Hotelnya canggih. Fitur selanjutnya personalisasi pengalaman. Nah, ini ya, melalui analisis data hotel dapat memberikan pengalaman yang lebih personal kepada tamu. Ini dapat mencakup rekomendasi restoran, fasilitas, atau aktivitas berdasarkan preferensi tamu sebelumnya ya. Jadi ini juga bisa menjadi aplikasi daripada hotel tersebut, mungkin bisa menjadikan data-data yang dianalisis yang didapatkan daripada tamu tersebut bisa kemudian dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi layanan-layanan yang lainnya selain booking kamar, misalkan restorannya, menunya, fasilitas, dan juga mungkin aktivitas
aktivitas yang lain yang bisa dilakukan di hotel yang menerapkan smart hospitality itu. Fitur selanjutnya adalah keamanan dan kenyamanan ya ini ya. Keamanan dan kenyamanan, Kamera keamanan, sensor kebakaran, dan sistem keamanan pintar meningkatkan keamanan tamu dan bangunan secara keseluruhan. Ya, sensor juga dapat digunakan untuk memantau keamanan makanan dan minuman. Oke, jadi tentunya smart hospitality ini tentunya juga menggunakan sensor-sensor untuk memantau kondisi bangunannya ya, termasuk ruangan-ruangan dan juga lorong-lorong di hotel itu, termasuk di lift, semuanya pasti terpantau ya. Ada menggunakan kamera, sensor-sensor untuk mendeteksi api, kebakaran, dan juga mungkin sensor-sensor yang lainnya, kelembapan, suhu dan sebagainya. Jadi bisa menjadikan ya benar-benar hotelnya itu aman ya dan nyaman ditempati oleh para tamunya. Itu termasuk di sini disinggung sensor terkait dengan untuk pemantauan keamanan makanan dan minuman ya. Ada racunnya atau tidak, berbahaya atau sudah basi atau belum, itu mungkin kayak gitu juga. Wah, keren kali. Kalau di yang muslim mungkin deteksi makanan yang halal dan yang haram ya. Misalkan ada menu babi, oh ini langsung tulis ada pakai pork gitu ya kan, kadang kan nama-namanya bukan langsung pig tapi pork, atau nama lainnya oh jangan dimakan, ini haram. Jadi tamunya bisa tahu mana yang itu makanan untuk yang halal untuk muslim, mana yang bukan untuk muslim gitu ya. Termasuk minuman, ada yang beralkohol, ada yang mengandung hal yang diharamkan ya. Mungkin bisa seperti itu sampai. Wah, itu luar biasa. Oke, kemudian fitur yang lainnya adalah konservasi lingkungan. Jadi pemantauan suhu dan pencahayaan yang cerdas dapat membantu mengurangi konsumsi energi, mendukung praktik pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Oke, jadi di sini berkaitan dengan ya lagi-lagi teknologi IoT ini tujuannya salah satunya adalah untuk bagaimana bisa melakukan penghematan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan energi yang dimanfaatkan dalam sebuah hotel gitu ya. Jadi penggunaan lampu tidak ya sesuai dengan kebutuhannya aja, kalau nggak butuh dia mati. Kemudian apalagi pemantauan suhu udara, suhu di ini ya, suhu atau mungkin sensor gas di mungkin gas yang berbahaya di hotel apakah ada di sana atau tidak. Tentunya itu juga menjadi satu nilai plus ya dalam sistem smart hospitality ini, sehingga tamu-tamu yang datang di hostel tersebut ya, bisa pokoknya nyaman, senang, dan bahkan ada potensi untuk dia kembali ke sana lagi, menginap di sana lagi kalau dia sedang berkunjung di sebuah kota yang hotelnya menerapkan smart hospitality tersebut. Kemudian fitur selanjutnya adalah layanan pelanggan berbasis AI. Sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI dapat digunakan untuk memberikan jawaban cepat atas pertanyaan tamu, membantu dalam memesan layanan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi tamu. Nah, ini berarti mungkin waktu memesan ini bisa jadi kalau mungkin chatting pada saat itu belum nanya kan, mungkin bisa chatting dengan ada chatbotnya gitu. Nah, dia nanya tentang hotel, tentang harga, tentang fasilitas, tentang kondisi, tentang review daripada tamu-tamu sebelumnya, mungkin bisa ditanyakan di sana. Nah, bisa jadi dilayani bukan oleh manusia, adminnya itu sudah secara langsung manusia, tapi bisa jadi robot ya. Apalagi kalau kita pesannya di mungkin jam 2 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi kan belum, mungkin resepsionisnya masih belum aktif itu di mejanya gitu ya. Jadi ada ini berarti menggunakan AI. Oke. Sehingga tamu senang ketika ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang dia butuhkan terkait dengan kamar hotel ataupun fasilitas-fasilitas hotel yang akan dia sewa, maka dia sudah menjawab jawabannya. Oke. Ini adalah salah satu contoh ya aplikasi IoT untuk ini ya, smart hospitality atau perhotelan. Ini video dari NEC Smart Hospitality. Oke, kita simak aja terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah sebuah video
yang The menunjukkan tentang hospitality smart landscape is hospitality rapidly becoming di digital sebuah and hotel di connected, mana? transforming Amsterdam, every Belanda ya. phase of the guest Nama experience. ini contohnya nama hotel Conquest Hotel Amsterdam. From Jadi finding ini sebelum tamu datang, dia sudah booking dulu lah berkaitan booking ya, booking hotelnya. Itu pun secara online ya, pakai aplikasi yang mungkin sudah disediakan oleh hotelnya. a hotel Sehingga and ketika dia reserving a sudah room sampai di hotel, to seamless check-in dia auto check-in ya. Jadi si tamu udah langsung bisa masuk ke ruangan kamar untuk dia. Karena dia sudah booking dan sudah mengetahui informasi berkaitan dengan data-data bookingnya ya, kamarnya nomor berapa begitu. Jadi nggak perlu lagi menghampiri si resepsionis ini, karena sudah auto check-in. out. Ya si tamu langsung menuju And ke from kamarnya. unlocking doors and Dia buka providing pintu pun dengan aplikasi ya, dengan aplikasi cerdasnya untuk membuka pintu. room access Kemudian di dalam kamar sudah to elevating menggunakan guest room fitur-fitur communications and IoT sepenuhnya di personalizing sini a sepertinya. Sampai di sini ini ada figura, bukan figura ya, tadi display foto-foto yang si tamu tuh seneng ya, mungkin ini foto anaknya, foto istrinya ya, dan main anjing. Oke. stay, creating an Kemudian environment and an Di sini experience ada that makes minibar guests yang juga sudah terpantau ya. Jadi di sini minibar awalnya ada 5 botol, ada 5 kaleng minuman juga, ada makanan, ada coklat mungkin. Nah, jadi statusnya terpantau. Si tamu ini ngambil apa terpantau. Jadi nanti kalau membayar tambahannya ya dari sini. want to return Ketahuan. increasingly depends on Jadi- smart IT and communication. Buat tamu tuh nyaman. Terus ini juga ini dia tamunya Travis. Jadi ini dia juga ada di layar TV-nya tertampil ya, karena dia mungkin waktu registrasi atau lagi booking dia nyampaikan di sana mau ada meeting dengan siapa jam berapa gitu ya. Jam 1 siang dia akan ada meeting ya dengan kolega. Solutions. Oke, tempatnya di mana? Di hotel restoran, 3 menit jalan kaki. Terus apa ini? Oh, ada menu-menunya nih, info menunya. Oke. Jadi ini mengingatkan reminder untuk Enable your guests ketemu to dengan, interact with your personnel klien and yang hotel akan content meeting throughout dengan their dia stay jam 1 and tadi itu. control their room services and facilities from their Kemudian si smartphone. kliennya, si rekannya atau tadi teman meetingnya juga, ini juga bisa memperpanjang masa dia tinggal di hotel ya. Misalkan kayaknya saya perlu tambahan tinggal di sini deh, mungkin semalam ya. Ya, I would like to book one more night. Oke, jadi Or tablet. ketik aja di ini chatting dengan administratornya. Oke, dengan resepsionis. Let the Internet of Things and Jadi- artificial Jadi untuk untuk layanan-layanan itu tidak perlu lagi datang ke resepsionis, cukuplah berkomunikasi melalui aplikasi yang ada. Nah, kemudian ini adalah pemantauan keamanan ya dari menggunakan intelligence kamera ya. optimize your Sini workflow ada effectiveness contohnya, ada orang yang lainnya ada datanya, ada gambar manusianya nih, datanya ini siapa yang sini. Terus ini nggak ada nih karena dia pakai penutup kepala, sehingga kemudian and enhance terdeteksi oleh security kamera. and services Di through sini staff ininya, keamanannya mendekati dia untuk memastikan ini orangnya orang nggak jahat. advanced facial recognition. Membuka penutup kepalanya dan Leverage ternyata guest perempuan data ini. and preferences Nah, dan ini pun ya pakai augmented reality ya, kayaknya seperti ini ya. Jadi kamar-kamarnya masing-masing bisa dilihat. Di dalam kamar ini siapa? Nomor 2 ini Mister siapa? Ini nomor 5 family decker, economy class visitor, first time visitor ya. Data ini tahu ini kapan dia, berapa lama dia akan menginap, dari tanggal 4 sampai tanggal 7 dan sebagainya. Ada informasinya, bisa dilihat seperti ini. Jadi sangat to increase revenue, Membuat improve housekeeping, and tamu tuh reduce nyaman. waste. Build customer loyalty and keep guests always Ini connected tamunya to your sekarang udah brand. mau check out ya. Across aja. all continents of the world, Kapan bayarnya? NEC Udah is the udah selesai, masa pembayaran itu udah selesai. Jadi pembayarannya waktu booking itu udah mungkin sudah pakai e-wallet juga ya, nggak pakai lagi cash. Sekarang zamannya cashless ya. Yang penting pokoknya e-walletnya ada isinya, bisa untuk bertransaksi apapun itu, untuk belanja, untuk sewa hotel, tiket pesawat dan sebagainya.
smart hospitality supplier of choice. Ya, Let inilah NEC contoh drive your daripada digital aplikasi transformation. IoT Smart Hospitality ya. Orchestrating a brighter world. NEC. Baik sahabat manusia sekalian, demikian penjelasan dari kami berkaitan dengan aplikasi IoT Smart Hospitality. Semoga menambah wawasan kita tentang aplikasi Internet of Things secara nyata ya. Demikian video kali ini, sampai bertemu pada video-video dari Robonesia selanjutnya. Terima kasih.